Alhamdulillah alladzi amarna bi ra'yatil wajibat linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyar muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bekal takwa inilah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan surganya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Setiap insan diberi tanggung jawab. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban daripada amanah-amanah yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat-nikmat adalah amanah. Anak juga amanah, keluarga adalah amanah, semua kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kebangkitan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua telapak kaki setiap hamba pada hari kiamat sampai dimintai pertanggungjawaban tentang 4. An umrihi fima afnah. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Dan tentang masa remajanya, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi fima amila bih. Yang ketiga, tentang ilmunya dimintai pertanggungjawaban, untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi fima tasah min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Semua adalah tanggung jawab individual. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Sampai dalam suatu kejadian ketika Rasulullah SAW kehausan di rumah,
tidak mendapatkan air Zam-Zam di rumahnya, maka beliau keluar untuk mencari air Zam-Zam. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata sama, Abu Bakar As-Siddiq juga pergi keluar untuk mencari air karena ingin minum. Ketika berjalan, ketemu lagi dengan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab juga keluar rumahnya untuk mencari air minum. Ketiganya kemudian berangkat ke seorang sahabat, kemudian diberi minum masing-masing. Saat Rasulullah SAW meneguk, baru meneguk satu tegukan, kemudian beliau membacakan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan. Baru minum satu teguk akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau kita minum bukan saja seteguk, dua teguk, jutaan teguk barangkali yang kita minum, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang sangat banyak akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk nikmat yang besar tentang keislaman kita. Apakah kita menunaikan Islam kita ini dengan baik? Apakah kita sebagai individu sudah menjadikan keluarga kita sebagai orang-orang muslim? Apakah kita sudah berusaha untuk menjadikan tetangga kita menjadi orang muslim? Apakah sudah berusaha agar semua kehidupan kita sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Sebab fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun bi islamiha. Di mana saja engkau berpijak, maka sebenarnya engkau punya kewajiban untuk bagaimana engkau mengamalkan Islam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tanggung jawab individual. Semua amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin kita kedudukannya semakin tinggi, maka pertanggungjawabannya semakin berat. Ini yang sering disebut dengan tanggung jawab horizontal. Semakin lebar tanggung jawab kita, semakin besar amanah kita, maka tanggung jawabnya kepada Allah. Pantas kalau ketika Umar bin Abdul Aziz saat tahajud membaca surat As-Saffat sampai ke ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka, orang-orang yang memiliki tanggung jawab itu, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Menangis, beliau menangis. Setelah usai sholat, istrinya Fatimah bertanya, apa gerangan wahai khalifah, engkau menangis ketika membaca ayat itu? Beliau menjawab, betapa besar aku ini sebagai khalifah, tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada amanah yang aku abaikan, betapa besar harap tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, itu tanggung jawab individual. Semua kenikmatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, di awal menjelang tahun baru Hijriah, tentunya kita sudah menyiapkan apa saja yang harus kita lakukan bagaimana di tahun yang akan datang. Kenapa? Karena supaya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala aman. Sebab orang yang merasa tidak aman di dunia sehingga siap siaga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keamanan di alam akhirat nanti. Oleh sebab itu pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Ali Imran,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan, lipat gandakan kesabaran, warabitu, dan siap siagalah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kepada Allah agar kamu sekalian beruntung. Ketika Allah berfirman warabitu, siap siagalah, artinya semua tanggung jawab yang kita diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan baik. Ketika amanah diberikan kepada langit, bumi, sampai gunung-gunung, semuanya menolak. Wa hamalahal insan, kemudian manusia yang menerima amanat itu, dikatakan Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia asalnya adalah banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Hanya manusia-manusia yang sadar, manusia-manusia yang kemudian memegang amanah dengan baik akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tanggung jawab individual. Ada tanggung jawab yang lain, sifatnya adalah tanggung jawab kolektif. Al-mas'uliyah al-jamaiyah, tanggung jawab kolektif. Dari mana asalnya ada tanggung jawab kolektif? Ketika Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, takutlah kepada suatu malapetaka yang menimpa kamu sekalian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang mana fitnah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang tidak zalimnya itu juga akan kena. Artinya, kalau ada satu kemungkaran di suatu tempat, kemudian orang-orang yang tahu kemungkaran itu dan tidak berusaha untuk mencoba melarangnya, maka akan terjadi malapetaka secara umum. Firman ini, wattaqu, takutlah, fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi semuanya kena, yaitu termasuk dalam diri kita ini ada kewajiban, yaitu yang disebut mas'uliyah jamaiyah, tanggung jawab kolektif, menjaga alam ini, menjaga berbagai macam kesejahteraan, menjaga bagaimana orang-orang yang miskin itu juga mendapatkan kecukupan, mendapatkan kehidupan yang layak. Ada orang-orang yang bodoh, bagaimana kita ajari. Ada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, bagaimana kita ajari. Itu adalah asalnya satu kewajiban dan tanggung jawab kolektif. Pantas kalau Allah SWT menyatakan, wal takum minkum ummah, hendaklah di antara kamu sekalian ada sekelompok manusia yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang senantiasa memerintahkan kepada kebajikan dan melarang kemungkaran, dan senantiasa mengajak kepada satu yang kebaikan-kebaikan itu, yanhauna 'anil munkar. Masyaallah muslim rahimah, itu adalah salah satu kewajiban-kewajiban yang sifatnya kolektif. Kemudian ada kewajiban-kewajiban bagaimana untuk menjaga alam ini, mas'uliyah bi'iyah, agar lingkungan ini betul-betul nyaman. Disuruhnya kita untuk bisa menjadikan dunia ini menjadi penuh dengan pepohonan. Sampai Rasulullah SAW pernah ketika bersabda, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fusailah, bila kiamat tiba, kemudian di tangan kamu sekalian ada fusailah, yaitu bibit korma, ini istata'a ayyaghrisaha falyaghrisaha, sudah datang tanda-tanda kiamat besar, matahari sudah terbit dari barat. Tetapi kalau ada di tangan salah seorang dari kamu sekalian ada bibit korma, hendaklah ditanamnya. Kalau mampu untuk menanamnya, itu
menjelang kiamat saja masih disuruh untuk menanam. Tidak boleh sembarangan merusak alam, menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, di antara amalan-amalan yang terus berjalan adalah menjaga lingkungan, menanam pohon. Selama pohon itu masih hidup, maka orang yang menanamnya mendapatkan pahala, menetralisir oksigen. Kalau ada orang yang berteduh, orang yang menanamnya mendapatkan. Apalagi kalau ada buahnya, ada yang nyambit buahnya, orang yang menanamnya dapat pahala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita agar hidup ini menjadi nyaman. Kalau tanpa tanggung jawab, maka kehidupan akan menjadi kehidupan rimba yang kuat, akan memakan yang kecil. Kehidupan seperti itu hanya ada di laut, yang kecil dimakan yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah menyuruhnya kita siap siaga agar semua kewajiban kita, baik tanggung jawab individual, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab yang lainnya yang merupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, harus harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah di akhir tahun dan menjelang tahun baru Hijriah, kita menyiapkan diri agar betul-betul semua program kita, semua kewajiban kita yang akan datang kita laksanakan, sehingga tanggung jawab kita di hadapan Allah bisa kita sampaikan semuanya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, marilah kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar semua dosa kita yang sangat banyak dan juga dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh umat Islam semuanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita di tahun yang lampau diterima yang soleh dan semua dosa kita diampuni. Kemudian yang ketiga, kita mohon agar diberi kekuatan lahir dan batin bisa melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, baik tanggung jawab individual, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap masyarakat, semua kita laksanakan dengan baik. Yang keempat, kita mohon agar bangsa ini semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing untuk menuju ampunan dan ridhonya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد